Iya, kabur. Hmm? Kalau makan nggak min kan nggak kabur pakai kacamata. Kacamata kabur. Wih, rantang mana nih hiu? Wadah. Simong Kenzo. Simong Kenzo. Yun mong. Terima kasih. Terima kasih. Kaki benas.
Timo ngaji cantik. Simong. Simong Suiceng. Jadi nang ngece siapa ya nih? Beng ngereben aja. Dan istriku guys. Maju. Menziko nya tahu Miki yo. Baik, kan masuk geologi. Tuh. Jangan pegang Mickey, kita ham kita nyambar lagi. Oh, Kan enggak. oh. Enggak. Malam-malam dia jago tidur. Mickey atau tu jago Mickey tidur. Tiba-tiba dari tiang tu bangun. Tiang bantu ngetai, itu kata naik. Bangun, Mau kita kayak kuni lah biasa aja tuh. kalau baca gitu ya, gila biasa dapat bangun pagi itu kecuman, kita baca tetap kita kan. Kalau ya cuman, tetap tentu lah kita kalah, tetap bangun. Tuh, kadang aku tiang, kadang aku malas ngopi, biaranya puluh apa yang aku nak pero kalau belum ngopi. Tampaknya gitu kalah jengkul pokoknya kalau baca Gimana nih? kita baca kakak biar nggak ya tiang itu, semalam tiang lagu dulu. Udah tua kan memang. Kita tengah jago, ya. Cemtur aja, balik sebentar lebar. Nah, Ini jam betul ini belum jam 7. Belum jam 7. Oh, galau ini. Tadi dijingit. Galau. Jingit ngungsi rupanya.
Oh gimana dia jadi? Jadi hak milik lantai ya. Jadi apa lagi? Sampai kelas semesta. Ji, nggak terus sama yang kita itu kan? Enggak itu. Oh, kira gitu kan, tapi tidak jadi loh. Jadi kan dengan baju gitu. Hari ini tanggal 27 Sabtu, nanti pukul 8 dijemput. Diminta isi di sana Satya Dharma, itu ada kegiatan Hikmah Budi, himpunan mahasiswa Buddhis Indonesia di Provinsi Bangka. Jadi kasih materi, kasih tema tuh. The Be Calm, Be Kind, Be You, temanya bahasa Inggris. Beda, paling kasih materi gitu. Beda ceramah Dhamma di sana mana memberikan pandangan, opini atau angkat materi. Tapi yang pasti bisa juga disepadankan ya, dengan Dhamma. Karena Dhamma Sang Buddha itu umum, ya, jadi mudah bisa diselaraskan. Di mana kegiatan seperti ini juga sudah tidak terasa berlangsung sudah hampir 3 bulan. 7 Oktober nanti sudah keluar masa wasa. Jadi akan ada model beda lagi nanti. Lihat model Pindapatanya. Kalau di masa wasa itu ada Pindapata 2 kali, di wihara sekali lagi. Nah, kalau di luar masa wasa hanya Pindapata di kampung, sampai di wihara itu langsung duduk seperti ini, lalu bagikan makan hasil Pindapata. Nah, baru juga bisa terima. Misalnya ada umat datang terlambat belakangan, nah itu bisa terima. Nah, di luar masa wasa. Kalau di dalam masa wasa sudah seperti ini, ada orang datang terlambat bawa makanan, makanannya enak sekalipun ya tidak bisa dimakan, jadi tidak bisa terima. Karena bentuk latihan, pakem yang sudah dibawa, latihannya model seperti ini. Sebenarnya dimakan salah tidak salah, tetapi kita pegang aturan, sama seperti umat itu jaga uposatha sila gitu. Uposatha sila, jadi ada tambahan dibandingkan sila-sila pada umumnya, yang mana hanya sekedar Pancasila, tapi hari-hari tertentu ada uposatha silanya. Nah ini juga sama. Jadi memang sila biku itu memang sudah 227 sila, tetapi ada namanya sila dutangga, mana dijalankan itu ketika masa wasa misalnya tidak menerima makanan yang didanakan belakangan, selain dari hasil Pindapata. Jadi benar-benar makan, mengkonsumsi makanan hasil Pindapata. Jadi sila ini juga dipuji oleh Sang Buddha. Tapi siapa tidak melaksanakannya juga tidak salah, tidak menyalahi aturan. Tetapi siapa melaksanakannya juga ya silakan sesuai dengan niat sendiri.
mengenai Pindapata juga. Terkadang banyak dari kita mungkin kalau misalnya berpikir dari satu sisi kelihatannya mengapa rendah sekali, seakan-akan mengemis, meminta-minta di jalan-jalan. Bahkan di zaman Sang Buddha pun sudah banyak perkata-kataan seperti ini. Banyak orang yang memang hanya memandang dari satu sisi, itu merasa bahwa para biku itu tidak ada gunanya. Badan masih kuat, tenaga juga masih ada, usia juga masih muda. Kenapa tidak bekerja untuk cari makan sendiri? Kenapa harus meminta-minta makanan milik orang lain? Jadi sampai ada satu cerita di mana salah seorang pedagang di pasar itu melihat banyak biku kadang berlalu lalang Pindapata. Jadi lihat sampai Sang Buddha lewat, langsung dia teriak, para biku, siswa Sakya ini, putra Sang Buddha, mengapa seperti orang yang tidak punya guna, cari makan, badan masih kuat, kenapa harus mengemis-ngemis seperti ini? Mengapa tidak bekerja seperti orang-orang lainnya? Mereka juga mau makan, mereka bekerja. Tapi kenapa para biku ini tidak bekerja, hanya minta-minta saja jalan sana jalan sini, Pindapata? Sang Buddha mendengar celaan seperti itu, beliau pun hanya tersenyum lihat pedagang itu. Pedagang itu pun diam. Sini alih-alih yang lainnya pun sudah mulai tegang karena tidak tahu juga nih akan seperti apa jadinya. Ada kata-kata seperti ini. Entah mungkin bisa langsung ditelan bumi mungkin, pikir kan. Karena Sang Buddha mungkin sudah pernah sebelumnya itu. Siapa main-main, telan bumi langsung. Seperti apa? Ada Raja Supabuddha, ada Dewa Datta, sampai terakhir ada Cinca Manawika itu juga memfitnah Sang Buddha. Jadi bukan main ya kalau mencela orang, semakin orang itu silanya tinggi, semakin pencapaian tinggi, buah keburukan itu juga besar sekali kalau salah-salah. Nah, lalu kemudian Sang Buddha pun katakan kepada semua yang ada di sana bahwa para biku Pindapata itu memang adalah tugasnya untuk mencari makan atau penghidupan dirinya. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa para biku itu meminta-minta ataupun mengemis-ngemis, karena mereka berjalan, mereka Pindapata. Siapa yang tidak memberikan juga mereka tidak tunggu, mereka tidak minta di sana. Mereka hanya lewat begitu saja. Tapi bagi siapa yang memberikannya, yang punya sadar, punya keyakinan bahwa dengan berdana, dengan memberikan sedikit makanan yang dimilikinya, itu akan memiliki buah pahala yang besar, nah juga diterima. Jadi bukan dalam artian para biku itu hanya mengutamakan agar dapat makanan, tetapi lebih daripada itu, yang mana agar siapapun yang memiliki sadar memberikan makanan yang dimilikinya itu dapat kebahagiaan, dapat sukacita dari kebajikan yang dilakukannya. Nah, seperti bentuk menukarkan makanan yang dimiliki menjadi kebahagiaan. Jadi menukarkan dalam bentuk yang berbeda. Tukar makanan dengan pahala kebajikan. Tukar makanan dengan aloba, dengan pengikisan keserakahan, pengikisan ketamakan, pengikisan kemelekatan. Jadi dapat kebahagiaan di sana. Nah, di sana pun semuanya mendengar demikian. Sampai yang mencela itu pun merasa malu atas celaannya tersebut. Dia mencela sembarangan. Bahkan dirinya sendiri juga tidak memberikan apa-apa. Dan juga mulai merasa, oh benar juga.
para biku lewat di depan kiosnya, di depan tokonya juga sama sekali tidak ada minta kepadanya. Nah, akhirnya dia pun tersadarkan, bersujud. Nah, yang lainnya sudah siap-siap memberikan makanan pun semuanya masih terhening mendengar kata-kata Sang Buddha. Karena mereka juga mulai tersadarkan bahwa sesungguhnya memberikan makanan itu bukan hanya sekedar memberi makan, tetapi memberikan yang secara pengertian benar adalah harus benar-benar punya pemahaman diri bahwa dengan memberikan itu dirinya juga haruslah dapat melepaskan keakuannya, melepaskan kepemilikannya, melatih diri juga sebagai bentuk menukarkan itu, menukarkan dengan bentuk yang berbeda, bentuk yang lebih kekal. Kalau disimpan saja misalnya nasi sampai sore, basi. Tapi kalau misalnya dikasih kepada para biku atau bahkan binatang sekalipun, jadi ada manfaatnya, ada pahalanya. Kasih kepada binatang, pahalanya semana. Kasih kepada orang yang tidak bersila, pahalanya semana. Kasih kepada orang yang bersila, pahalanya semana. Kasih kepada orang yang sudah mencapai sotapana, juga pahalanya semana. Sakadagami, anagami, sampai arahat, itu pahalanya juga beda-beda. Tapi tetap ada nilai pahalanya. Dan juga ada kebahagiaan di balik itu semua. Nah, jadi ini untuk pemahaman bagi diri kita. Namun sekalipun kita tahu, kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan ini bentuk latihan bagi diri kita sendiri, dan kita paham memberikan yang benar itu seperti apa, kita paham alasan dari para biku Pindapata itu seperti apa. Tetapi kita juga harus paham bahwa kita tidak mungkin untuk bisa mengubah semua pandangan seluruh orang di dunia ini. Karena masing-masing itu punya tingkat kebijaksanaannya sendiri-sendiri. Makhluk apapun juga beda-beda. Sama seperti kalau misalnya ada anjing menggonggong, kita mau larang supaya anjing jangan menggonggong, susah juga. Memang bahasanya seperti itu. Jadi intinya yang utama kita paham itu semua, jadi berusahalah untuk dapat menerimanya. Kalau bisa jelaskan juga jelaskan. Kalau tidak mau mengerti, ya sudah, juga bagaimana. Karena ada orang-orang tertentu juga yang memang tidak mau mengerti. Saya tidak mau mengerti. Dijelaskan tidak mau mengerti. Makanya Lumpo pernah itu punya burung. Beliau punya burung beo yang bisa bicara, beliau cerita. Suatu kali burung itu bilang, aku tidak mau mengerti. Aku tidak mau mengerti. Wah, ini beliau juga bingung, ini siapa yang ngajarin? Aku tidak mau mengerti ini. Kelas kepala seperti itu. Alasan seperti apapun tidak bisa terima karena memang dia tidak mau mengerti bagaimana. Nah, jadi itu kita harus pahamlah dengan dunia ini seperti apa. Orang mencela, orang mencaci dan lain sebagainya, yaitu mulut-mulut mereka. Kita juga tidak bisa halangi orang punya mulut. Sama seperti kalau misalnya kita digigit anjing, tidak mungkin kan kita gigit anjing lagi. Yang ada kita gigit anjing, ya sudah, obati lukanya biar sembuh. Bukannya gigit anjing kembali. Kalau seperti itu kan menjijikan kelihatannya. Nah, ini juga demikian. Jadi kita sebagai umat Buddha, kita harus paham antara apa sebagai apa, dan mana yang selayaknya itu dilakukan dan mana yang tidak selayaknya dilakukan. Tidak semua hal harus dibalaskan dengan cara yang sama. Karena karma itu ada cara kerjanya sendiri. Sekalipun kita tidak memberikan balasan, maka tetap saja karma itu akan berjalan. Dan juga tidak perlu juga kita harus memberikan sumpah serapah dan lain sebagainya. Kita cukup berusaha untuk jaga pikiran kita, memberikan meta, memancarkan meta karuna. Karena memang mungkin kurang kebijaksanaan. Justru yang harusnya adalah kita merasa kasihan dengan orang-orang yang pandangannya salah itu, karena ia pasti akan sangat menderita sekali di dalam hidupnya. Jadi alih-alih membenci, lebih baik berusaha untuk mengasihani, pancarkan meta karuna, seperti yang Sang Buddha itu ajarkan. Selanjutnya siap-siap pelimpahan jasa, anumodana.
ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนาราโสยะธามณิโยติราโสยะธาติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธัมมวาดันติอายุวันโนสุขังบาลังอายุวัดกาดันนาวัดกาสิริวัดกายาสวัดกาวัลวัดกาวันนาวัดกาสุขวัดกาโหตุสัพพดาดุขโรกาบายาเวราโสกาสันตุจุปาดาวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตยัสสะจยสิดิดานังลาบังโสติภะกยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจะโบกังวุติจะยัสสวาสัตวาสาจะอายุจะจีสิดิบาวันตุเตบาวตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเดวสัพพบุตตานุภาเวนัสดาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังราคันตุสัมปเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังราคันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุบาเวนัสดาโสติภวันตุเต